Siap-siap, aturan main dana BOP dan bos madrasah bakal berubah total di tahun 2026. Kalau Anda adalah pengelola madrasah, ini adalah pembahasan tuntas juknis baru yang wajib banget Anda tahu. Yuk kita bedah perubahannya satu persatu. Oke, jadi gini kan, setiap tahun para pengelola madrasah itu pasti nunggu-nunggu yang namanya juknis dari Kementerian Agama. Dokumen ini ibarat kitab suci yang jadi panduan pengelolaan dana operasional. Nah, untuk tahun 2026 nanti, perubahannya ini cukup fundamental dan dampaknya bakal terasa banget. Nah, pertanyaan utamanya sekarang, apa sih perbedaan paling krusial antara aturan di tahun 2025 dengan aturan baru untuk 2026? Mari kita bandingkan langsung, biar kita semua bisa lihat apa aja yang perlu disiapkan. Sebelum kita loncat lebih jauh, kita samain frekuensi dulu ya, biar nggak bingung. BOP itu untuk Raudatul Atfal, sementara BOS itu untuk jenjang madrasah, mulai dari MI, MTS, MA, sampai MAK. Intinya, ini adalah dana operasional utama dari pemerintah pusat yang jadi napas bagi madrasah. Oke, perubahan besar yang pertama, dan ini dampaknya langsung terasa, jadwal penyaluran dana. Percaya deh, ini akan mengubah total cara madrasah mengatur arus kas mereka. Nah, di sini perbedaannya kelihatan kontras banget. Kalau di tahun 2025 kita terbiasa dengan sistem triwulan alias dana cair 4 kali setahun, di 2026 nanti berubah total jadi cuma 2 tahap. 1 untuk tiap semester. Ini artinya manajemen keuangan harus benar-benar dirombak. Dan prosesnya juga ada syaratnya nih. Untuk bisa mencairkan dana tahap kedua, madrasah wajib sudah membelanjakan minimal 80% dana dari tahap pertama. Bukan cuma dibelanjakan ya, tapi juga harus sudah dilaporkan. Jadi, disiplin pelaporan sekarang jadi kunci utama buat dapat dana selanjutnya. Nggak bisa ditunda-tunda lagi. Lanjut ke perubahan kedua. Nah, ini dia nih yang kayaknya jadi topik paling hangat. Aturan baru soal penggunaan dana, khususnya untuk pos gaji dan honorarium. Tolong fokus ke angka ini, 60%. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah batas maksimal, saya ulangi, maksimal, dana BOP atau BOS yang boleh dipakai buat bayar honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN. Tujuannya apa? Biar sisa 40%-nya itu bisa lebih optimal dipakai untuk kebutuhan siswa dan sarana prasarana. Aturan ini menuntut madrasah untuk jauh lebih strategis dalam menyusun anggaran. Mereka harus pintar-pintar menyeimbangkan antara kesejahteraan guru yang juga mencakup iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan kebutuhan operasional lain seperti kegiatan siswa dan pemeliharaan gedung. Dan semuanya harus dapat persetujuan Kemenak setempat. Oke, perubahan nomor 3, kalau tadi kita bahas soal uangnya, sekarang kita bahas soal laporannya. Siap-siap, karena di tahun 2026, aturan pelaporan bakal jauh lebih ketat. Kita masuk era digitalisasi penuh. Ini dia pergeseran yang paling kelihatan jelas. Kalau di 2025, pembukuan manual itu ya masih dimaklumi lah, walaupun sudah didorong untuk digital. Tapi di 2026, lupakan. Pembukuan tulis tangan itu secara eksplisit masuk kategori larangan. Sudah tidak ada tawar-menawar, wajib pakai aplikasi. Artinya, semua proses sekarang lewat satu pintu, ERKM. Mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai pelaporan, semuanya wajib dilakukan lewat aplikasi elektronik dari pemerintah ini. Tujuannya udah jelas banget, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi setelah kita lihat semua perubahan ini, apa artinya bagi manajemen madrasah sehari-hari? Mari kita simpulkan poin-poin kuncinya. Inilah 3 hal yang harus segera Anda lakukan. Pertama, adaptasikan perencanaan anggaran Anda ke jadwal semesteran. Kedua, hitung ulang alokasi gaji Anda dengan cermat. Jangan sampai melebihi pagu 60%. Dan ketiga yang paling penting, pastikan tim Anda sepenuhnya terlatih menggunakan alat pelaporan digital karena ERKM sekarang jadi kewajiban mutlak. Pada akhirnya, tujuan semua aturan ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya sekarang, dengan aturan yang lebih ketat ini, apakah madrasah nantinya bisa lebih fokus untuk menjadi lebih inovatif dalam meningkatkan kualitas belajar siswa? Atau jangan-jangan energinya malah habis untuk mengurus administrasi? Nah, ini yang akan kita lihat bersama.